dipersilakan untuk duduk. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Ya, mereka didampingi oleh kami berdua sebagai pengacara. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Erni dan Haliza? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara P. Usah. Ya, benar Syah Yang Mulia. Ya, benar Yang Mulia. Saya berlaku penasehat hukumnya. Untuk saat ini, perkara saudara dan di persidangan di Pengadilan Kota Cirebon. Di segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda benarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa PU untuk membacakan dakwanya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Mulia, saya mengerti. Ya, Yang Mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasehat hukum tadi? Maaf Yang Mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut hukum, bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi pihak terdakwa disebut bahwa ada pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Putu dan Haliza ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan Saudara terdakwa Erni dan Haliza. Demikian putusan dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran 5 pasal 170 ke-2 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ke-1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Untuk umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah Yang Mulia. Pada saksi pertama, saudari Aan, silakan memasuki ruang sidang. Ya. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan? Hari ini alhamdulillah saya sehat Yang Mulia dan saya mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Aan dengan umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan tata usaha? Iya benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal Yang Mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan dibuka dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi dan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nanti
penjara dan denda saksi sebesar 2 juta rupiah atas kasus ini. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku asisten pribadinya. Sudah berapa lama mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Erni dan Nurhaliza. Dia bekerja sebagai kepala sekolah. Terdakwa bekerja sebagai kepala sekolah. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaannya kepada terdakwa. Ya, yang mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara SMP Mutia dan SMP Mawar tentang pembangunan sekolah tanggal 30 September. Umum, apakah masih ada pertanyaannya? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaannya? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Kepada saksi kedua, Saudari Yuni, silakan memasuki ruang sidang. Sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan. Hari ini alhamdulillah saya sehat, yang mulia, dan siap mengikuti persidangan. Benar Anda bernama Yuni, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan tata usaha. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya saya mengenal yang mulia, dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, Berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan SMP Mutiara dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara kita. Terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, diperkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakini menuntut hukum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwa primer dan dakwa subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP
KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Menyebabkan ongkos perkara kepada negara, atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Putusan berbagi dengan hakim anggota, namun awal dan amal putusan lalu hakim ketua majelis menyatakan bahwa terdakwa Putu Erni dan Hamizah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar miliar. Korupsi hari ini Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Pengadilan Kota Cirebon berakhir dengan hasil